Halo guys, selamat datang di channel gua Nampir Gaming ya guys ya. Kita akan main ini main pembuatan roket ini guys. Oke, kita lihat. Banyak orang di sana sudah melihat kita. Itu di sana. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, komen, and subscribe ya guys ya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya juga. Oke, kita pertama nama kesini dulu ya guys ya, bicara. Oke, selamat datang di kontrol peluncuran. Disinilah kami memastikan roket lepas landas dengan aman. Kami sedang mengerjakan proyek yang sangat menarik yang disebut program Artemis, dan kami ingin kamu menjadi bagian darinya. Oke, berikutnya kami telah membuat beberapa kelas khusus untukmu yang akan mengajarkan kamu semua yang perlu kamu ketahui tentang pembangunan roket dan program Artemis, dan kami memiliki PC khusus agar kamu dapat melatih keterampilan. Ini akan membuatmu siap ketika kami mulai mengirim kargo dan bahkan orang ke bulan. Misi pertama yang akan kamu kerjakan adalah meluncurkan satelit ke luar angkasa. Satelit ini akan membantu kita berkomunikasi dengan pesawat ruang angkasa ketika kita terbang ke bulan. Ini langkah penting dalam misi kami, dan kamu akan memainkan peran besar dalam mewujudkannya. Baiklah, jika kamu siap memulai perjalanan, pergilah ke lorong dan melewati pintu pertama. Disitulah letak ruang kelas. Setelah kamu berada di sana, bicarakan saja dengan guru dan mereka akan membantumu mulai mempelajari alasan kita pergi ke bulan. Oke. Ruang satu di mana ya guys ya? Oke, kita lihat-lihat dulu ya. Oh, di situ guys. Sudah otomatis. Sini kah? Oke. Wah, kayak seperti lihat bioskop aja ya guys ya. Tinggi tempatnya guys. Pelajaran 1, pengenalan Artemis. Oke, selamat datang di dunia membangun roket Artemis. Aku akan menginformasikan tentang misi Artemis. Berikutnya, NASA akan mendaratkan wanita pertama dan orang kulit berwarna di bulan. Sebagai bagian dari misi ini, mereka akan menggunakan teknologi baru untuk menjelajahi lebih banyak bagian bulan daripada sebelumnya. Selanjutnya, NASA juga akan bekerja sama dengan perusahaan dan negara lain untuk mendirikan pangkalan permanen di bulan. Apa yang kita pelajari dari waktu kita di bulan akan membantu kita mengirim astronot ke Mars untuk pertama kalinya. Ke Mars guys, itu planet yang sangat panas guys. Bagaimana kita bisa ke sana guys? Itu planetnya yang sangat panas guys. Mengapa kita akan kembali ke bulan? Mengapa NASA mengirim orang ke sana lagi? Klik di bawah ini untuk mengetahuinya. Setelah selesai, lanjut ke bagian berikutnya untuk mempelajari cara membuat roket. Ekonomi.
Misi Artemis akan membantu menciptakan lapangan kerja dan industri baru di bulan dan membantu orang mempelajari keterampilan baru. Penemuan NASA menggunakan apa yang telah dipelajarinya dari menjelajahi ruang angkasa selama lebih dari 4 tahun untuk menjelaskan bulan. Bersama Artemis, NASA akan membangun keberadaan jangka panjang di bulan dan pos di orbit sekitar bulan yang disebut gateway. Inspirasi, kita akan menjelajahi lebih banyak bagian bulan daripada sebelumnya dengan bantuan perusahaan dan negara lain. Kita juga akan menginspirasi orang-orang untuk mempelajari lebih lanjut tentang ruang angkasa. Kita adalah generasi Artemis. Selesai. Kamu telah menyelesaikan pelajaran saya. Pergilah melalui pintu untuk belajar tentang cara kerja roket. Sini kan? Oke, di sini. Pelajaran kedua, bagaimana cara kerja. Kita bicara dulu, guys. Sebelum kita mulai membangun roket sendiri, mari kita bicara tentang dasar-dasarnya. Insinyur menggunakan hukum khusus yang disebut hukum Newton untuk memahami cara kerja, gaya, dan memastikan roket terbang dengan benar. Hukum ini pertama kali ditulis oleh seorang ilmuwan bernama Sir Isaac Newton sejak lama, tetapi masih sangat penting bagi para insinyur roket saat ini. Berikutnya, apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang hukum Newton dan bagaimana hukum tersebut membantu kami membangun roket? Yuk cari tahu. Hukum kedua, hukum pertama dulu, guys. Objek biasanya tetap diam atau terus bergerak kecuali ada hal lain yang membuatnya berubah. Misalnya, jika roket kita diam dan kita tidak mendorongnya, roket akan tetap diam. Tetapi jika kita mendorongnya, roket akan terus bergerak sampai hal lain membuatnya berhenti. Ini disebut hukum gerak pertama. Newton penting bagi kita untuk memahami hal ini ketika sedang membangun dan menerbangkan roket. Hukum kedua, tahukah kamu bahwa seberapa cepat suatu benda bergerak atau perubahan arah tergantung pada seberapa beratnya benda itu dan seberapa keras benda itu didorong. Ini disebut hukum gerak kedua Newton. Jika kita ingin membuat roket melaju lebih cepat, kita bisa membuatnya lebih ringan atau mendorongnya lebih keras. Hukum ketiga, pernahkah kamu mendengar pepatah setiap tindakan memiliki reaksi yang besarnya sama dan arah berlawanan? Nah, ini ide ilmiah yang disebut hukum gerak ketiga Newton. Ini berarti ketika suatu objek mendorong atau menarik objek lain, objek kedua akan mendorong atau menarik kembali sama kerasnya. Inilah cara kita dapat membuat segalanya
bergerak seperti roket ketika mesin roket menekan ke tanah mendorong kembali roket dan membuatnya lepas landas. Berikutnya, saat ini membangun dan menerbangkan roket penting untuk memikirkan berbagai gaya yang akan mengaruhinya. Gaya-gaya ini dapat mendorong atau menarik roket ke arah yang berbeda dan beberapa gaya lebih kuat dari yang lain. Berat adalah gaya yang menciptakan gravitasi bumi pada suatu benda. Gravitasi kita ingin membangun roket yang bisa terbang sampai ke bulan benar-benar jauh, jadi kita perlu memastikan roket berjalan cukup cepat. Untuk sampai ke sana, kita juga perlu memastikan bahwa kita memiliki cukup bahan bakar untuk menanggai roket. Karena roket harus melaju cukup cepat untuk bebas dari gravitasi bumi. Gravitasi adalah gaya yang membuat segalanya jatuh ke tanah. Agar bebas dari gravitasi bumi, kita harus bergerak cepat. Bisakah kamu menebak seberapa cepat kita harus bergerak? Setelah kita mempelajari lebih lanjut tentang seberapa cepat kita harus bergerak dan berapa banyak bahan bakar yang kita perlukan, kita dapat mulai membangun roket untuk terbang ke bulan. Kecepatan ini berarti kecepatan suatu benda ke arah tertentu. Delta 5. Ini cara singkat untuk merujuk pada perubahan kecepatan. Kita akan mulai dari 0 dan melakukan percepatan hingga 6 atau per detik 9,7 km per detik. Bergerak secepat itu berarti kamu bisa pergi dari New York ke San Francisco hanya dalam 8 menit. Kita akan membakar bahan bakar roket untuk mencapai sasaran Delta 5. Berikutnya, kamu telah menyelesaikan perjalanan saya. Pergilah melalui pintu untuk mencarinya. Oke. Ahli biologi kelautan. Masih berapa, guys? Itu yang terakhir kah? Propulsi dan bahan bak. Kita sekarang tahu tentang gaya pada roket kecepatan dan Delta 5. Kami memiliki banyak barang untuk dibawa, jadi roket kami akan sangat berat. Ingat, kita tidak hanya perlu membawa wahana antariksa, astronot, dan bahan bakar yang cukup untuk meluncurkan roket, tetapi juga harus membawa bahan bakar yang cukup untuk kembali. Roket dengan massa lebih banyak akan melaju lebih lambat, jadi kita akan perlu banyak bahan bakar. Berikutnya, manusia telah bereksperimen dengan roket selama ribuan tahun. Mesin pergerakan awal dikembangkan di Yunani sekitar 400 sebelum Masehi. Roket sungguhan pertama diciptakan di Tiongkok sekitar 800 tahun yang lalu. Oke. Selama bertahun-tahun, roket memiliki banyak bentuk bahan bakar yang terbakar. Dalam roket ini bisa cair atau padat. Di bumi banyak
mobil di jalan ditenagai oleh mesin membawa keras. Dengan bahan bakar padat, kamu bisa mengisi tangki tepat sebelum meluncur roket. Saat diam selama bertahun-tahun sebelum ditembakkan, bahan bakar roket dapat padat yang digunakan dalam roket Artemis disebut PBAN, polybutadiene acrylonitrile. Jangan khawatir, kami tidak akan buatmu mengulang kata-kata itu dengan cepat. Berikutnya, mari kita amati bagian-bagian roket Space Launch System Artemis. Berikutnya, dimulai dari samping. Kami punya pendorong roket padat SLS, memiliki 2 pendorong roket padat yang membakar sekitar 6 ton bahan bakar setiap detik untuk membantu mengangkat roket besar dari landasan peluncuran dan membuatnya melesat ke luar angkasa. Pekerjaannya akan selesai hanya dalam 2 menit. Di dalam bagian tengah besar yang disebut tahap inti terdapat 2 tangki propeller cair yang menampung bahan bakar hidrogen cair dan oksigen cair. Di dasarnya ada 4 mesin roket RS-25 besar. Mesin ini bersama dengan booster mempercepat roket menjadi lebih dari 17.000 mph, 27,359 kpj selama 8 menit pertama penerbangan. Bagian atas roket adalah tempat wahana antariksa Orion berada. Moncong panjang roket berisi sistem pembatalan peluncuran yang dapat diaktifkan pada pemberitahuan sesaat untuk menarik awak Orion ke tempat yang aman dalam keadaan darurat selama peluncuran. Roketnya sangat besar, kamu akan melihatnya sendiri dalam beberapa menit. Tetapi kita semuanya akan sampai ke bulan setelah propelan tahap inti dihabiskan. Tangki kosong hanyalah berat yang tidak perlu, sehingga mereka dijatuhkan agar roket lebih ringan. Ini disebut penahapan. Berikutnya, setelah diluncurkan, booster padat melakukan tugasnya dalam waktu sekitar 2 menit, kemudian jatuh terjebur ke Samudra Atlantik. Tahap inti roket menggunakan hidrogen cair dan bahan bakar oksigen cair terpisah sekitar 6 menit kemudian karena terjebur ke Samudra Pasifik. Saat ini yang terpisah di sebenarnya adalah tahap roket yang disebut interim. Kamu tolong menjawab. Oke. Ketua Aminator dan Instruktur Ketua Desain Perangkat Lunak. Oh, ini yang terakhir kah? Pelajaran 4 Artemis selanjutnya. Artemis direncanakan untuk memasukkan beberapa misi. Artemis 1 berhasil diselesaikan pada Desember 2022 dengan kembalinya wahana antariksa Orion tanpa
awak peluncuran ini membuktikan teknologi dan membuka jalan bagi misi berawak. Pelajari lebih lanjut tentang Artemis 2 dan 3 di bawah ini. Artemis 2 saat ini dijadwalkan untuk 2024. Artemis 2 akan membawa 4 awak astronot lebih jauh daripada manusia manapun yang pernah keluar angkasa. 4.600 mil, 7.402 km melampaui sisi jauh bulan. Misi 8 sampai 10 hari itu akan mencakup pengujian sistem Orion yang memungkinkan kru tinggal di luar angkasa, mendemonstrasikan operasi yang diperlukan untuk misi mendatang, mengorbit bulan dan mengumpulkan data sebelum kembali ke bumi. Artemis 3 saat ini dijadwalkan untuk 2025. Artemis 3 akan menjadi pendaratan berawak pertama di bulan sejak Apollo 17 pada tahun 1972. Astronot di Orion akan berlabuh dengan Gateway dan dipindahkan ke Human Landing System untuk mengunjungi wilayah kutub selatan bulan. Para awak akan tetap berada di luar angkasa selama sekitar 1 bulan sebelum kembali ke bumi. Berikutnya, mari kita tinjau beberapa istilah sebelum kamu menuju Assembly Building. Berikutnya, Orion Spacecraft, wahana antariksa NASA yang akan membawa astronot dari bumi ke orbit bulan dan kembali. Rocket Space Launch System, satu-satunya roket yang dapat mengirim Orion, astronot, dan kargo ke bulan dalam satu misi. Space Launch System adalah roket paling kuat yang pernah diterbangkan ke luar angkasa. Gateway, stasiun luar angkasa yang mengorbit bulan, tempat para astronot akan tinggal, melakukan sains dan mempersiapkan diri untuk misi permukaan bulan. Pada misi Artemis reguler, Gateway akan mengorbit bulan setidaknya selama 15 tahun, mendukung penyelidikan sains jangka panjang dan penemuan manusia di bulan dan sekitarnya di luar angkasa. Human Landing System, Starship Human Landing System disediakan oleh SpaceX. Sistem pendaratan manusia adalah moda transportasi terakhir yang akan membawa astronot dari orbit bulan ke permukaan dan kembali ke orbit. Selanjutnya, Artemis Base Camp. Artemis Base Camp adalah konsep yang mencakup semua elemen yang dibutuhkan astronot untuk mengeksplorasi dan melakukan sains di bulan. Base Camp mungkin berada di satu lokasi tetap atau tersebar di area yang lebih luas di permukaan bulan. Ini mungkin termasuk habitat permukaan modern, rover, rumah, dan laboratorium bergerak, pembangkit dan penyimpanan listrik, serta semua alat dan peralatan yang diperlukan astronot untuk hidup dan bekerja di bulan.
Oke, ke lift. Liftnya di mana, guys? Ini kah? Wah, juga ya liftnya, guys. Anggaran yang digunakan. Terus ini bagaimana, guys? Kita bicara dulu, guys. Kini kamu dapat memilih bagian roket yang kamu inginkan. Setiap bagian memiliki nilai yang berbeda. Setelah selesai, tekan tombol tes yang akan menjalankan simulasi kami. Oke. Sebagai direktur penguji, saya masih penguji perangkat keras berbeda. Kemudian keluar. Ini bagaimana, guys? Oh, bentar, weh. Ini nih. Tes dulu. Hah? Raketmu terlalu mahal. Coba pilih suku cadang yang lebih murah. Mana yang murah, guys? Ini kah? Mahal, guys. Ini aja kah? Coba tes ini ya, guys ya. Wah, kita lihat. Guys, kayak meledak. Punya cukup bahan bakar untuk mencapai. Jangan dengan bahan bakarnya sedikit, guys. Kita kurangi dulu, guys. Kok malah nambah ya? Mana yang murah? Bentar. Wah, mahal banget nih.
Ini aja kah? Tes dulu guys. Oke, loading. Bismillah. Oke. Wah, bisa guys, sukses. Oke, sekarang masih membuat roketnya guys. Oh, ini ujungnya guys. Selamat datang di hanggar pembangunan tahap atas. Di sini kamu dapat mendesain ulang tahap atas sesuai keinginan kamu. Hanya dapat membangun di dalam area yang ditandai dengan titik biru. Berikutnya, kamu menyelesaikan kembali kepada saya untuk mengonfirmasi build kamu. Caranya bagaimana guys? Desain bagaimana guys? Desain bagaimana ya? Bisa guys, udah didesain aja, gini aja, bagus. Selesai. Oke. Selanjutnya, oke, ini gas tangkinya guys. Wah, besar ya guys. Wah, tinggi guys, bagus. Sekarang saatnya melukis roket. Aku akan memberimu kaleng semprot. Kamu dapat mengubah warna dan skala kaleng semprot dengan item persediaan. Kamu saya oke. Mana roketnya guys? Ini kah? Hijaunya guys, lebih suka hijau guys. Oke, kita warnai guys. Aduh, bagaimana ini guys? Kita warnai dulu guys. Ke atas sini bisa. Oh, bisa guys. Ini nggak bisa ya guys ya. Nggak bisa. Oke, kita warnai yang blok-blok ini aja guys ya, yang full blok. Oke, warna ini juga ya. Oke, kita warnain semua guys.
roket akhirnya sudah jadi guys. Kita tinggal bicara dengan ini. Oh, telah menyiapkan. Apa kamu siap pergi? Saya oke. Loading dulu guys. Kok lama ya guys ya? Woi. Oke, ini lagi pengetesan guys. Wah, banyak sekali orang yang kerja di sini. Wah, profesor semua nih. Wah, oke, nah suaranya ketik-ketikan guys. Wah, oh ini gua guys. Oke, ini gua kah? Artemis. Guys, tunggu sampai malam guys. Sudah malam, waktunya meluncur di bulan. Ini meluncur ke luar angkasa, menuju ke bulan. Wah, oke, bagus semuanya sudah kita bahas. Setelah mempelajari semua tentang program roket kami kan satelit hingga dapat berbicara dengan wahana antariksa, mengirim wahana dari tempat pendaratan. Sekarang kita akhirnya siap mengirim manusia ke bulan. Mengirim orang ke luar angkasa berbeda dari sekedar meluncurkan kargo. Kita membutuhkan hal seperti sistem pendukung untuk memastikan astronot kita memiliki hal seperti di air, udara, makanan, dan cara menangani limbah. Karena ini berat sehingga kita perlu roket memiliki lebih banyak tenaga dan bahan bakar. Juga perlu meluncurkan roket pada sudut tertentu sehingga dalam keadaan darurat pada astronot dapat membatalkan misi dengan aman. Jika kamu siap, mari kita oke guys, sepertinya sampai sini dulu ya guys ya. Ya sampai sini dulu ya guys ya. Jika kalian suka jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya guys ya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya juga guys ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan pertemuan kita lagi hari nanti, dan kita akan main game dari marketplace lagi guys. Ini ngomong-ngomong, ini gua dapat dari marketplace guys, gratis guys, marketplace. Oke, kalau itu enjoy the video.